Chenia Abdu dari kelompok 12. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan tentang akibat tetap. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang depresiasi. Depresiasi atau biasa dikenal dengan penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan akibat tetap ke biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Jadi, depresiasi ini adalah proses pengalokasian harga, bukan proses penilaian aktiva. Depresiasi terjadi karena seiring berjalannya waktu, aktiva tetap seperti kendaraan maupun mobil akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa atau kehilangan nilainya. Kedua, faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan penurunan kemampuan aktiva tetap. Dalam faktor ini ada dua, yaitu penyusutan fisik. Penyusutan fisik biasanya disebabkan oleh faktor cuaca. Dan yang kedua, penyusutan fungsional. Penyusutan fungsional biasanya terjadi ketika aset tetap tidak lagi memberikan jasa pada tingkat yang diharapkan selama masa waktu tertentu, atau dapat dikatakan aset tetap tersebut telah kehilangan nilainya. Yang kedua adalah faktor yang menentukan dalam perhitungan jumlah beban penyusutan. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua adalah faktor-faktor untuk menghitung atau menentukan jumlah beban penyusutan. Yang pertama adalah harga perolehan. Harga perolehan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, mulai dari biaya pembelian hingga biaya yang timbul dalam proses pembelian tersebut sampai aset tetap tersebut bisa dioperasikan. Yang kedua, nilai residu atau nilai sisa, yaitu taksiran nilai tunai aktiva pada akhir masa manfaatnya atau akhir. Yang ketiga, masa manfaat atau umur aktiva, yaitu jangka waktu pemakaian aktiva yang diharapkan oleh perusahaan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang membandingkan metode penyusutan aktivitas dengan produksi, penyusutan garis lurus, dan saldo mineral. Metode penyusutan aktivitas atau unit produksi adalah metode yang memberikan beban penyusutannya berdasarkan kapasitas produktivitas aktiva tetap yang diharapkan. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan biaya perolehan dikali nilai sisa dibagi perkiraan total produksi dikalikan dengan realisasi produksi. Untuk memudahkan perhitungan, kita dapat menghitung biaya penyusutan per unit produksi. Rumusnya, rate per unit produksi sama dengan biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dengan perkiraan total produksi. Yang kedua, metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus digunakan untuk menyamakan beban penggunaan aset di setiap periodenya sama. Rumusnya, penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi masa manfaat. Terakhir, metode penyusutan saldo menurun. Metode ini ditentukan berdasarkan dua kali presentasi yang telah ditentukan dari harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa, di mana jumlah penyusutannya semakin menurun setiap tahunnya. Rumusnya adalah penyusutan sama dengan 100% umur ekonomis dikali 2, kemudian dikalikan nilai buku dan dibagi harga perolehan tetap tersebut. Untuk perbandingannya, teman-teman bisa lihat langsung dalam PowerPoint saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, nama saya Igniosa Lydia Kolo, NIM 1910020210. Di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama, komponen depresiasi, yang kedua, masalah akuntansi terkait penurunan nilai, yang ketiga, prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya alam. Materi selanjutnya adalah komponen depresiasi.
Depresiasi adalah penurunan nilai fisik properti seiring dengan waktu dan penggunaannya. Ada 3 komponen dalam perhitungan depresiasi. Yang pertama adalah nilai awal. Nilai awal adalah biaya awal untuk mendapatkan aset atau harga beli ditambah pajak, termasuk biaya transportasi dan biaya lain sampai aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, nilai sisa. Nilai sisa adalah perkiraan nilai aset pada akhir umur manfaatnya, yang merupakan harga jual suatu aset jika tidak lagi digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga adalah nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset sesuai dengan laporan akuntansi yang mewakili jumlah modal yang masih diinvestasikan pada saat tersebut, sama dengan nilai awal atau termasuk segala penyesuaian, dikurangi dengan pengurangan karena depresi. Materi selanjutnya adalah masalah akuntansi terkait dengan penurunan nilai. Impairment atau penurunan nilai terjadi jika nilai aset melebihi nilai terpulihkan. Nilai terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat dikurangi dengan nilai terpulihkan. Kerugian tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadi pemulihan terhadap penurunan nilai. Penurunan nilai didasarkan pada prinsip konservatisme dan kehati-hatian. Aset tidak boleh dicatat overstate dari nilai yang dapat diperoleh kembali. Sesuai definisi aset adalah manfaat ekonomi yang di masa depan diharapkan akan mengalir dalam suatu entitas. Aset harus disajikan sebesar nilai yang mencerminkan manfaat ekonomi yang akan diperoleh di masa depan. Saat nilai yang akan diperoleh di masa depan lebih rendah dari nilai tercatat, maka aset tersebut harus diturunkan. Yang berikutnya tentang ilustrasi masalah impairment. Pada 31 Desember 2011, Hanoi mempunyai peralatan seharga VND 26 juta dan akumulasi depresiasi sebesar VND 12 juta. Peralatan mempunyai masa manfaat 4 tahun dari nilai sisa VND 2 juta. Yang pertama, carrying amount peralatan 31 Desember 2011 sebesar VND 14 juta, di mana VND 26 juta dikurangi VND 12 juta hasilnya adalah VND 14 juta. Yang kedua adalah Hanoi menggunakan metode garis lurus. Beban depresiasi Hanoi tahun 2011 26 juta kurang 2 juta bagi dengan 4 dan dicatat. Yang ketiga, sisa masa manfaat peralatan pada 31 Desember 2020 adalah 2 tahun. Hanoi mencatat impairment peralatan pada 31 Desember 2011 sebagai berikut. 14 juta dikurangi 11 juta, hasilnya adalah 3 juta. Jadi, loss in impairment 3 juta, akumulasi depresiasi equipment 3 juta. Hanoi mencatat depresiasi menggunakan metode garis lurus. Depresiasi expense 5.500.000, akumulasi depresiasi equipment 5.500.000. Materi selanjutnya adalah prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya alam. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau cost yang disebabkan oleh pengolahan sumber daya alam menjadi persediaan, seperti penurunan sumber daya alam pada tambang dan hutan kayu. Yang pertama, metode perhitungan depresi. Dalam perhitungan depresi, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, harga perolehan aktiva. Jika sumber daya alam harga perolehannya adalah pengeluaran dan dimulai sejak mendapatkan izin, sampai sumber daya alam itu dapat diambil hasilnya. Jika pengeluaran itu terlalu kecil, maka akan dilakukan penilaian atas sumber daya alam tersebut. Yang kedua, taksiran nilai sisa apabila sumber daya alam sudah selesai dieksploitasi. Yang ketiga, taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Kenalkan, nama saya Dedi Renaldi Hosea. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar revolusi aset. Yang pertama, revolusi aset. Revolusi aset adalah penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan entitas. Yang kedua adalah dasar hukum mengenai revolusi aset. Dasar hukum mengenai revolusi aset telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan
pasal ayat 19 ayat Undang-Undang 36 2008. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak DJP akan memberikan pengangguran tarif pajak penghasilan PPh pasal 19 bagi wajib pajak badan atau perusahaan yang melakukan penilaian kembali aset. Yang ketiga adalah hubungan revaluasi aset dengan perpajakan. Seperti dijelaskan sebelumnya, pemerintah membuat regulasi tentang penilaian kembali aset untuk memberikan pengangguran tarif PPh. Artinya, kebijakan ini adalah bentuk insentif perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak. Yang keempat adalah aset yang dapat direvaluasi. Aset yang dapat direvaluasi adalah aset tetap terwujud yang terletak di Indonesia. Aset itu juga harus dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya, aset properti. Yang kelima adalah keuntungan aset revaluasi. Keuntungan aset revaluasi yang pertama adalah menunjukkan kekayaan yang wajar. Yang kedua, mengontrol permodalan. Yang ketiga, meringankan kewajiban perpajakan. Yang keempat, menarik minat investor. Dan yang terakhir, menguntungkan bagi perusahaan yang ingin mega. Berikutnya, melaporkan dan menganalisis PPE dan sumber daya mineral. Yang pertama, PPE. Properti pabrik dan peralatan adalah aset berwujud dan berumur panjang yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya, dan bukan hanya memegangnya sebagai investasi. Yang kedua adalah sumber daya mineral. Seperti dikutip dari ED-PSAK 64, IFRS 6 merupakan standar akuntansi yang bersifat sementara. Saat ini masih terus dilakukan kajian IASB untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan memerlukan standar akuntansi keuangan tersendiri atau bisa menggunakan standar akuntansi keuangan yang ada. Definisi eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral di dalam lempiran PSAK 64 adalah pencarian sumber daya mineral di dalam, termasuk barang tambang, minyak, gas alam, dan sumber daya alam lain yang tidak dapat diperbaharui.